Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam rekan-rekan semua. Pernah nggak sih kalian ngerasa kalau statistika itu kayak bahasa planet lain yang penuh angka, tapi nggak tahu gunanya buat apa gitu loh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya M. Rangga Satria Norvando, dengan NIM 2509 3470 2662. Offering B, Prodi Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi, Universitas Negeri Malang. Nah, hari ini saya mau ajak teman-teman semua buat ngobrol sama data. Kita nggak bakal bahas rumus mati. Kita bakal bahas gimana konsep distribusi normal sebenarnya adalah alat komunikasi kita dengan mesin-mesin raksasa di industri. Kita bakal bedah satu kasus nyata di pembangkit listrik di mana statistika jadi penentu. Ini mesin harus dimatikan sekarang karena bahaya atau sebenarnya dia masih baik-baik saja? Yuk, kita mulai pelan-pelan. Sebelum masuk ke mesin, kita samain persepsi dulu. Apa sih, bayangin sebuah lonceng yang simetris banget. Di dunia statistika, ini adalah kondisi ideal. Kondisi di mana data itu sopan, nggak ada yang melenceng terlalu jauh ke kiri atau terlalu jauh ke kanan secara ekstrim. Semuanya mengumpul di tengah dengan harmonis. Inilah yang kita sebut sebagai bell curve atau kurva lonceng. Asiknya lagi di dalam kurva yang sempurna ini, ada 3 pahlawan statistika yang janjian ketemu di satu titik puncak yang sama. Ada mean atau rata-rata, median atau nilai tengah, dan modus alias nilai yang paling sering muncul kalau ketiganya ngumpul di satu titik. Berarti data kita distribusinya cantik banget, seimbang dan mudah diprediksi. Tapi gimana kalau kurva ini kita pakai buat ngecek kesehatan mesin pembangkit? Ada masalah di power plant. Nah, sekarang bayangin kita lagi tugas di control room sebuah pembangkit listrik. Suasananya tenang sampai tiba-tiba operator lapor, "Mas Rangga, suhu bearing di generator unit 3 kok naik turun terus-terusan ya beberapa hari ini." Ah, ini bukan masalah sepele. Main shaft bearing itu jantungnya generator. Kalau dia kepanasan, mesin bisa trip atau mati mendadak. Dan kalau mati mendadak, satu wilayah bisa gelap gulita. Kita punya aturan main. Batas aman suhunya adalah 80 derajat Celcius. Lewat dari itu bahaya banget. Sekarang tugas kita adalah jangan tebak-tebakan pakai perasaan, kita pakai data. Oke, kita lanjut. Langkah pertama kita harus tahu dulu ground zero atau nilai nol kita. Berapa sih suhu biasanya si mesin ini? Kita jumlahin semua suhu dari hari pertama sampai hari ke-10. Terus kita bagi 10. Nah, tahap pertamanya, kalau teman-teman lihat hitungannya total suhunya adalah 750 derajat. Nah, kita bagi 10 hari, dapatnya angka 75 derajat Celcius. Oke, sampai di sini kita bisa sedikit menarik napas. Rata-ratanya masih 75, sedangkan batas bahayanya 80. Masih ada sisa 5 derajat, tapi apakah 5 derajat ini jarak yang aman? Jangan senang dulu, guys. Kita harus cek seberapa liar fluktuasinya. Oke, tahap 2, seberapa jauh sih? Sekarang masuk ke tahap yang agak detail. Kita pengen tahu seberapa jauh suhu harian itu main atau melenceng dari angka 75 tadi. Di hari pertama suhunya 74, berarti melenceng -1. Di hari ke-9 suhunya 78, berarti melenceng +3. Nah, di statistika, selisih ini kita kuadratkan. Kenapa dikuadratkan? Supaya angka-angka yang minus tadi jadi positif semua dan kita
bisa tahu total jaraknya lah, penyimpangan keseluruhannya. Setelah kita totalin ketemu angkanya adalah 30. Nah, angka 30 ini adalah modal kita buat nyari tahu tingkat kegelisahan si mesin. Nah, dari angka 30 tadi kita mau nyari yang namanya simpangan baku atau standard deviation. Ibaratnya kita pengen punya penggaris standar buat ngukur kewajaran. Caranya angka 30 tadi kita bagi dengan jumlah hari dikurang 1 yaitu 9. Hasilnya 3,33. Terus kita akar kuadratkan. Ketemulah angka 1,826. Angka ini penting banget, guys. Angka 1,826 ini ngasih tahu kita kalau suhu bearing ini melencengnya rata-rata nggak jauh dari 1,8 derajat tiap harinya. Semakin kecil angka ini, berarti mesin kita semakin stabil suhunya. Nah, kita masuk ke tahap 4, kasih skor Z. Sekarang kita sampai di bagian paling seru. Kita mau kasih skor Z buat angka bahaya kita, yaitu 80 derajat tadi. Kita mau lihat angka 80 derajat itu kalau diukur pakai penggaris standar kita tadi 1,826 kan tadi ya kan. Posisinya ada di mana sih? Jarak 80 ke 75 kan 5 derajat. Nah, 5 derajat itu berapa kalinya 1,826? Ternyata hasilnya adalah 2,74. Dalam bahasa statistika, angka 80 derajat itu berada sejauh 2,74 langkah di sebelah kanan rata-rata. Di dalam kurva lonceng, posisi ini tuh udah ada di ujung banget. Hampir mau keluar dari kurva. Nah, sekarang tahap 5-nya kita lihat hasil akhirnya. Langkah terakhir kita buka kitab statistika atau table distribusi normal standar. Kita pengen tahu berapa sih luas area di luar angka 2,74 itu. Ternyata peluang suhu bearing kita untuk berada di bawah 80 derajat itu gede banget, yaitu 99,69%. Berarti peluang dia buka nakal dan loncat ngelewatin angka 80 derajat itu cuma sisanya 1 dikurang 9.969 yaitu 0,0031. Kalau dijadikan persen cuma 0,31. Kecil banget kan? Nggak sampai 1%. Oke, kita masuk kesimpulannya. Jadi apa sih kesimpulannya berdasarkan data 10 hari terakhir? Meskipun suhunya kelihatan naik turun secara statistik mesin, kita ini masih sangat aman. Peluang di peluang peluang generator tadi untuk rusak atau trip kepanasan cuma 0,31%. Jadi buat teman eh jadi kita kasih tahu ke teman-teman operator control room tadi, tenang, mesinnya masih sehat kok. Nggak perlu buru-buru dimatiin, tapi tetap kita pantau terus ya. Kalau misalnya kita apa? Kita kasih tahu ke teman-teman operator tadi. Yaitu itulah tadi kekuatan distribusi normal, dia ngebantu kita ngambil keputusan secara objektif. Bukan cuma pakai perasaan atau kekuatan. Gimana? Ternyata statistika nggak seserem itu kan? Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyain atau mungkin punya pengalaman serupa di lapangan? Bisa klik kolom kolom komentar dan ya komentar di bawah ya guys. Mungkin cukup sekian dari penyampaian kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.